Kita bertemu kembali dalam channel TML 57. Salam sukses. Saudara-saudaraku yang berbahagia, minggu yang lalu atau video-video sebelumnya kita sudah menerangkan bagaimana sebetulnya situasi yang terjadi. Hari ini kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita lihat beberapa tahun terakhir ini sekolah penerbangan muncul di mana-mana. Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Papua, belum lagi Banyuwangi. Waduh, kita coba kalkulasi. Kita ambil sebagai contoh ATC. ATC masih kurang sekian ratus orang lagi. Tapi kenyataannya ATC juga menganggur, karena penerimaan ATC itu paling banyak diserap oleh Airnav atau Air Navigasi Indonesia. Kita lihat alumni 2018 itu sudah mulai goyang. Goyang dalam arti kata ada beberapa orang yang tidak tertampung. Jadi tidak semua alumni yang lulus dari Politeknik Penerbangan tertampung. Itu tahun 2018. 2019 itu total sama sekali, padahal mereka ramat itu sebelum COVID. Kenyataan mereka sudah mulai dianggurkan. 2020 sudah alasan semakin terbuka, itu karena COVID. 2021 begitu juga. 2022 yang akan datang kita tidak tahu apa alasan lagi. Kalau kita lihat dengan dibukanya beberapa politeknik penerbangan di beberapa titik di wilayah Indonesia ini, kita kadang-kadang berpikir, apa yang mereka kejar? Lulusannya kah untuk menutupi kekurangan tenaga kerja, atau BLU? Kita lihat, kalau misalnya Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menerima ATC D3 20 orang, Medan menerima 20 orang, Surabaya menerima 20 orang, Makassar menerima 20 orang. Dari 4 ini saja, kalau masing-masing seperti yang saya katakan tadi 20 orang, artinya lulusan ATC dari Politeknik Penerbangan berjumlah 80 orang. Apakah ini bisa diserap oleh Airnav? Karena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dia hanya menerima polbit tanpa dites. Bedanya apa sih antara polbit dengan reguler atau mandiri? Bedanya hanya cuma dites awal waktu mau masuk jadi taruna Politeknik Penerbangan. Prodinya sama, OJT-nya sama. Kalau begitu, kenapa tamatan dari Politeknik Penerbangan yang reguler maupun mandiri itu harus melalui tes masuk pegawai negeri? ATC lulusan Politeknik Penerbangan, sama-sama lulusan nih Politeknik Penerbangan, itu lulus tapi dia harus tes melalui pegawai negeri. Sedangkan polbit itu dia masuk. Andai polbit ini penuh, kita berandai-andai, andai polbit ini dalam penyerapan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara penuh, terus yang reguler ini kemana lagi? Airnav tidak menerima, sementara di DJU juga penuh. Maka saya katakan, apakah Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia hanya mengejar untuk mencapai target BLU, atau benar misi untuk mencerdaskan anak bangsa? Makanya saya katakan, sebetulnya BPSDM itu tidak tepat untuk membawahi sekolah-sekolah yang ada di dunia penerbangan. Yang membawahi dunia penerbangan adalah langsung di bawah Dirjen DJU.
karena hanya dirjenlah yang mengetahui bagaimana sebetulnya daya tampung dari masing-masing prodi dari Politeknik Penerbangan. Makanya saya katakan lebih bagus BPSDM ini dibubarkan sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa seluruh badan atau lembaga-lembaga yang tidak perlu itu segera dibubarkan. Maka saran saya ada baiknya BPSDM ini dibubarkan, kembalikan lagi seperti dulu. Demikian, kita bertemu lagi pada episode berikut. Salam sukses.